Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Masjid Asy-Syifa ini untuk mendengarkan kajian menimba ilmu bersama. Sebelum kita mengawali, alangkah lebih baiknya apabila jamaah bisa mungkin mengisi barisan-barisan yang lebih depan dulu supaya kajian lebih kondusif ya, supaya tidak tersebar, mungkin bisa lebih maju terutama yang ikhwan. Baik, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan 7.15, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kajian pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Aminur Bait. Pada Ustadz kami persilahkan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pagi ini di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Sarjito. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar dengan mengangkat tema mengambil ibrah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, baik yang hadir secara offline maupun yang mengikuti melalui Zoom, insyaallah nanti kita akan menyimak pujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan seorang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, kajian kita tidak panjang, dan kalau mengupas tentang sejarah Ibrahim mungkin tidak cukup untuk dibahas sehari, karena demikian panjang perjuangan yang beliau lakukan dalam mendakwahkan tauhid dan berikut ujian yang beliau alami sepanjang beliau mendakwahkan tauhid. Oleh karena itu, di bagian ini kita hanya akan menyebutkan secuil dari perjalanan hidup beliau alaihi salam, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi kita semuanya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Saya awali terlebih dahulu dengan status Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa yang dimaksud dengan khalil? Khalil adalah derajat tertinggi posisi seorang hamba
di hadapan Allah Ta'ala. Khalil, derajat tertinggi, posisi seorang hamba di hadapan Allah. Jadi derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat. Ada derajat Habib, ada derajat Khalil. Yang lebih tinggi yang mana? Ada Al-Habib, ada Al-Khalil. Al-Khalil ini lebih tinggi daripada Habib. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Bukan menjadikan sebagai Habib, karena Khalil lebih tinggi daripada Habib. Dan ada dua nabi yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilur Rahman. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita coba lihat. Fa'an Jundub bin Abdullah al-Bajali. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabdanya 5 hari sebelum wafat. Wa huwa yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ilallah an akuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri dari Allah, aku berlepas diri kepada Allah ketika aku memiliki khalil di antara kalian. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalilan, telah menjadikan aku sebagai khalil, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, andaikan aku boleh memiliki khalil di antara umatku, lattakhadhu Abu Bakrin khalilan, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya khalil di kalangan manusia, dan tidak boleh. Manusia boleh menjadikan beliau sebagai khalil, tapi tidak boleh sebaliknya. Jadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadikan umat sebagai khalil, tapi umat muslim boleh menjadikan beliau sebagai khalil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ausani khalili." Khalilku berwasiat kepadaku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan seorang pun sebagai khalil. Maksudnya gimana, Pak? Jadi khalil itu adalah orang yang punya hubungan kedekatan sangat erat. Mungkin Anda bisa bayangkan seperti pasangan suami istri yang saling mencintai dan baru menikah. Dia punya hubungan kedekatan sangat erat. Saking eratnya ingin selalu nempel dan tidak mau pisah. Nabi SAW dilarang memiliki sosok seperti itu di kalangan manusia. Misalnya, saya ingin nempel terus dengan Abu Bakar, gak mau pisah, itu tidak boleh. Karena beliau hanya boleh memiliki khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menjadikan beliau sebagai khalil, maka khalilnya Nabi SAW hanya Allah. Tapi kalau umat muslim boleh menjadikan beliau sebagai khalil. Saya ingin nempel terus dengan Nabi SAW, boleh. Karena semua orang butuh Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW tidak boleh butuh kepada yang lain. Itulah yang dimaksud wa inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah ketika aku punya khalil di antara kalian. Sehingga aku tidak boleh punya khalil. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Karena itu kalau kita ditanya
gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar Nabi itu yang lebih tepat Habibullah ataukah Khalilullah? Habibullah atau Khalilullah? Yang benar Khalilullah. Karena derajat Khalil lebih tinggi. Sekarang kita bacakan keterangan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam Madarijus Salikin Ibnu Qayyim menjelaskan, martabatul khullah allati infarada biha khalilani. Derajat al-khullah, derajat khalil itu hanya dimiliki oleh dua khalil, Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang hanya boleh memiliki derajat khalil. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha anhu annahu qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kemudian, walau kuntu waqala, dan beliau bersabda, lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila, kalau aku boleh menjadikan penduduk bumi ini sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walakin sahibakum Khalilur Rahman, tapi sahabat kalian ini, dan yang dimaksud adalah beliau, dia adalah Khalilur Rahman. Sudah? Sehingga derajat ini derajat yang paling tinggi, makanya hanya dua nabi yang boleh mendapatkannya, disebut sebagai Khalilur Rahman. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, kenapa Ibrahim alaihissalam ditunjuk oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, yang punya derajat paling tinggi di antara para nabi yang lain, dan hanya dua-dua nabi, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita diminta untuk mengurutkan, coba Anda urutkan ya, dari Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ada berapa? Ada 5. Coba disebutkan. Ya, Mas ini kelas berapa? Kelas 6. Nah, Ulul Azmi ada 5. Siapa saja? Baik. Nabi siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dah? Dari 5 Nabi Ulul Azmi ini, kalau misalnya kita diminta untuk mengurutkan dari mulai yang derajatnya paling tinggi sampai paling bawah, kira-kira urutannya gimana, Pak? Yang paling tinggi siapa? Jelas Nabi Muhammad SAW, karena beliau Sayyidu waladi Adam, Sayyidul Anbiya. Bawahnya Ibrahim. Kenapa? Beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di bawahnya Ibrahim. Musa atau Isa? Musa atau Isa? Musa. Karena kitabnya Musa dipakai Isa. Taurat itu berlaku sampai zaman Isa, menunjukkan bahwasanya syariat Musa tetap berlaku hingga zaman Isa. Sehingga nomor 3 Musa. Lalu bawahnya baina Isa wa Nuh, antara Isa dan Nuh alaihissalam. Baik. Sehingga Ibrahim alaihissalam berada di urutan nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menggali kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam punya kedudukan seperti itu. Kita akan membaca sejarah Ibrahim, cuplikan dari sejarah Ibrahim yang dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, yang banyak sekali, namun di sini hanya kita akan sebutkan sebagian saja. Wa min azimi sifati wa af'ali Ibrahim alaihissalam, di antara keagungan sifat Ibrahim dan amaliyah yang dilakukan oleh Ibrahim,
Ibrahim mendapatkan banyak sekali pujian dalam Al-Quran. Waqad athna alaihi fil Qur'ani thana'an azima. Allah banyak memuji Ibrahim dengan pujian-pujian yang mulia dalam Al-Quran. Wa dzakara lahu minas sifati wal af'ali mastahaqqa biha ay yakuna khalilan li rabbih. Dan Allah menyebutkan tentang sifat dan perbuatan Ibrahim yang layak untuk mendapatkan julukan sebagai Khalilur Rahman. Seperti apa itu? Kita lihat di sini. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat menjunjung tinggi tauhid. Ibrahim sangat menjunjung tinggi akidah tauhid dan anti dengan kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu umat yang qanitan, yang taat. Lillahi hanifa, dan beliau hanif kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan orang musyrik. Beliau bukan bagian dari orang musyrik dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Syakiran li'an umi. Ibrahim itu rajin bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu. Allah pilih beliau. Wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah berikan kepada beliau petunjuk ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Aku berikan kepada beliau pahala yang baik di dunia dan beliau besok di akhirat termasuk orang saleh. Ibrahim dalam ayat ini kira-kira Anda lihat ada berapa pujian yang diberikan oleh Allah di ayat ini untuk Ibrahim? Coba bisa disebutkan. Satu, beliau disebut oleh Allah sebagai umat. Umat itu artinya apa, Pak? Pemimpin. Ibrahim itu umat. Ibrahim itu pemimpin. Karena kata umat dalam Al-Quran itu ada 4 makna. Salah satunya maknanya adalah imam. Umat bimakna imam. Di sini dikatakan wal ummatu huwal imam. Umat di sini maknanya adalah al-imam. Ibrahim disebut oleh Allah sebagai pemimpin. Al-jami' li khisalil khair, yang menggabungkan semua kebaikan. Alladzi yuqtada bihi, yang layak untuk diikuti. Jadi kenapa pemimpin disebut umat? Karena dia diikuti oleh orang di belakangnya. Sehingga satu orang ini mewakili semua orang yang berada di belakangnya. Karakter pemimpin, dia bisa menjadi panutan dari segala sisi. Dalam urusan A dia bisa jadi panutan, dalam urusan B dia bisa jadi panutan, dalam urusan C dia bisa jadi panutan. Itulah karakter pemimpin. Dia punya banyak keunggulan dari banyak sisi. Ibrahim alaihissalam salah satu di antaranya. Maka dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat sehingga jadi panutan bagi masyarakat, maka disebut oleh Allah dengan umat. Yang kedua, pujian untuk Ibrahim dalam ayat tadi. Qanitan. Qanit artinya apa? Taat. Wanita yang taat disebut oleh Allah qanitah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang salihah adalah qanitatun, wanita yang qanitah, yang taat. Ibrahim disebut oleh Allah, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Taat kepada Allah. Wal qanit huwal khashi' al-muti' li rabbih daima. Beliau seorang yang qanit, maksudnya adalah orang yang khusyuk, yang taat kepada Rabbnya, selalu taat kepada Rabbnya. Sehingga disuruh apapun oleh Allah, Ibrahim selalu nurut. Baik. Perintah siapa yang paling Anda taati? Perintah siapa yang paling Anda taati? Perintah Allah. Di bawahnya
Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya orang tua. Berikutnya dosen pembimbing. Kalau misalnya Anda dihadapkan pada dua perintah, antara perintah dosen pembimbing dengan perintah orang tua, benturan, menurut yang mana? Sebentar, tak pikir dulu ya. Mumpung ada dosen pembimbingnya, maka sampaikan aja sekarang. Baik. Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah, dan ketaatan yang mulia menyebabkan seorang hamba jadi mulia adalah taat kepada Allah dan taat kepada orang yang diperintahkan untuk ditaati oleh Allah. Saya ulang ya, ketaatan yang menjadikan orang itu mulia adalah ketika orang itu taat kepada Allah dan taat kepada orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Seperti taat kepada Rasul. Kenapa Pak? Karena Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya. Atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada orang tua, Allah perintahkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Taat kepada suami bagi sang istri, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Wanita yang salihah adalah yang qanitatun, yang taat kepada Allah dan suaminya, dan seterusnya. Maka orang taat akan mulia ketika dia taat di tempat yang benar. Tapi kalau mentaati di posisi yang salah, mentaati hawa nafsu, itu justru menghinakan. Mentaati orang yang jahat justru akan menghinakan dirinya, dan seterusnya. Berikutnya pujian Ibrahim, Hanifa. Beliau adalah orang yang hanif. Apa yang dimaksud dengan hanif? Di sini lihat. Wal hanifu wal munharifu qasdan anis syirki ila tauhid. Hanif adalah orang yang condong kepada ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan. Walihada qala walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Pujian Ibrahim berikutnya, syakiran li an'umi. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu pujian berikutnya, ijtabahu. Allah pilih beliau. Fakana natijatu hadhil hisal al-fadilah. Sehingga hasil dari semua kelebihan tadi, anijtabahu. Allah pilih beliau, waqtasahu bi khullatihi, dan Allah jadikan beliau sebagai khalil. Sementara nabi yang lain enggak dapat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan semua sifat-sifat itu, Ibrahim layak untuk dijadikan sebagai orang yang dekat dengan Allah, punya derajat sebagai Khalilur Rahman. Baik. Selanjutnya, di antara kelebihan yang lain yang Allah sebutkan tentang Ibrahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Ibrahim, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan di antara orang yang baik adalah Ibrahim alaihissalam, alladhi waffa, yang dia memenuhi perintah Allah Ta'ala. Disuruh apapun Ibrahim itu nurut. Sampai pun kira-kira kalau secara logika orang, ini kok aneh gitu ya. Tapi Ibrahim nurut. Menurut Anda, apa perintah Ibrahim yang Anda tahu yang menurut Anda itu paling berat? Menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Padahal itu anak pertama. Dan beliau sudah menantikan lama. Anak pertama ini ditinggal di kota Mekah tanpa kehidupan. Tapi Ibrahim nurut. Ibrahim diperintahkan oleh Allah setelah memiliki anak pertama, taruh anakmu di lembah kota Mekah. Ditaruhlah anaknya di lembah kota Mekah bersama dengan ibunya, lalu ditinggal. Saat Ibrahim pergi meninggalkan istrinya, dikejar sama istri. Kau tinggalkan kami di tempat seperti ini tanpa kehidupan.
Nggak ada satupun jawaban dari Ibrahim. Tidak menyampaikan belas kasihan, tidak memberikan jawaban apapun. Mungkin kalau wanita zaman sekarang, wah ini suami macam apa? Sampai pada titik terakhir, Hajar radhiyallahu anha paham. Barangkali ini perintah Allah. Maka Hajar menyampaikan satu pertanyaan terakhir. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini? Ibrahim hanya menjawab satu kata. Nah. Iya, terus pergi. Jadi dikala sang suami ini pergi meninggalkan istrinya setelah ditaruh di sebuah lembah, padang pasir sejauh mata memandang. Ke depan padang pasir sejauh mata memandang, ke kanan ke kiri padang pasir sejauh mata memandang. Mau lari kemanapun mengancam nyawa. Ditinggal pergi itu sang istri. Sekarang saja ya, biasanya orang tua naruh anaknya di pondok, ketika mau pergi meninggalkan anaknya, nangis di dalam mobil, nggak tega lihat anaknya. Padahal di pondok tidak ditelantarkan, penuh dengan makanan, penuh dengan fasilitas, hanya berpisah sekejap. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan dirinya dengan anak istrinya yang sangat dia cintai. Taruh di Mekah, tinggal tanpa komentar. Kemudian setelah Ibrahim berada di balik bukit, baru beliau balik menghadap ke arah Ka'bah, dan istri anaknya tidak kelihatan. Lalu beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, aku tinggalkan anak dan istriku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa kehidupan, tanpa tanaman. Antara binatang dengan tanaman lebih tahan mana? Lebih tahan tanaman. Dalam ayat itu dikatakan ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman. Tanaman aja enggak tumbuh, apalagi binatang. Tapi manusia ditaruh di situ. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat di tempat yang mulia ini. Ka'bah ketika itu sudah menjadi tempat yang mulia walaupun nol penduduk, enggak ada orang. Allah muliakan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah bangun satu tempat yang pertama kali dibangun di muka bumi, yaitu Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya tempat yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah bangunan yang ada di kota Bakkah, yaitu di Mekah. Ka'bah itu yang pertama kali. Bangunan pertama di muka bumi adalah Ka'bah. Baik. Maka layaklah Ibrahim untuk dikatakan qama bi jami'i ma amarahullahu bihi. Yang mungkin bagi sebagian orang ini enggak masuk akal. Masa anak istrinya ditaruh di padang pasir, tinggal pergi, hanya dikasih beberapa perbekalan, sekantong kurma dan air, tinggal pergi. Tapi mentalnya Hajar radhiyallahu anha luar biasa. Begitu dia mendengar bahwa ini perintah Allah, apa yang diucapkan oleh Hajar? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini perintah Allah, enggak bakalan Allah akan menyanyiakan kita. Saya yakin mental lelaki zaman sekarang tidak lebih hebat daripada mentalnya Hajar. Bahkan semua lelaki. Kalau ada lelaki ditaruh di tempat seperti itu, terus ditinggal, milih bunuh diri dia, Pak. Daripada mati kelaparan. Daripada nanti saya mati kekeringan, mati kelaparan, lebih menyakitkan daripada bunuh diri. Mungkin dia akan milih bunuh diri. Dibentur-benturkan kepalanya di batu atau gimana biar dia cepat mati. Tapi Hajar tidak melakukan seperti itu. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, Allah menjelaskan tentang kelebihan Ibrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang halim, orang yang awwah, dan orang yang munib.
3 sifat yang diberikan oleh Allah untuk Ibrahim. Yang pertama adalah halim. Ibrahim itu orang yang lembut. Halim bermakna dzu rahmatin, penyayang. Wasafhin, dan pemaaf. Amma yasduru minhum ilaihi minaz zallat. Pemaaf ketika melihat ada kekurangan yang lain. Apalagi kalau terkait kepentingan pribadi. Lebih mudah untuk memaafkan. La yastafizuhu jahlul jahiliyah wala yuqabilul jani alaihi bijurmihi. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ada orang bertindak kebodohan, ya ini orang yang enggak ngerti, orang bodoh, dimaafkan. Dan kalaupun ada orang yang bersikap jahat kepada beliau, jika orangnya bertobat, tidak minta untuk balas dendam. Dan itulah sifatnya para nabi. Mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Pemaafnya para nabi itu jadi mukjizat yang mustahil bisa ditiru oleh orang zaman sekarang. Karena itu mukjizat. Sebagai contoh ya, mana yang lebih berat Pak? Sabar menahan siksaan atau sabar untuk mau memaafkan? Sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh. Si A dihukum sama si B. Dipukulin, disiksa, dan seterusnya. Ya? Lalu si A ini berhasil untuk kabur. Nah, setelah dia kabur, sekian tahun berikutnya si A jadi orang yang jaya. Nah, si B jadi orang yang melarat. Tiba-tiba si A yang sudah berjaya ketemu B dalam kondisi sebagai orang yang melarat. Nah, di saat yang sama si A punya kesempatan nih untuk balas dendam kepada si B. Tapi si B kali ini minta maaf. Baik. Si A dalam hal ini mendapat ujian ya. Ujian apa? Sabar tidak balas dendam. Kira-kira mana yang lebih berat? Sabar menahan rasa sakit pukulan si B waktu itu, ataukah sabar untuk menahan diri tidak emosi sehingga tidak mau balas dendam kepada si B? Yang lebih berat yang mana? Hah? Kira-kira menurut Anda yang lebih berat yang mana? Yang kedua? Atau yang pertama? Hah? Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur dengan maksud untuk dimatikan, dihilangkan. Karena mereka punya rencana makar, uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlul lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir. Sehingga saat Yusuf masih kecil, oleh saudara-saudaranya mau disingkirkan dari rumah. Akhirnya dimasukkan kemana? Ke dalam sumur. Sudah? Sampai akhirnya Yusuf jadi raja. Yusuf jadi menteri, bukan raja ya. Yusuf jadi menteri. Dan saudaranya datang menghadap ke Yusuf untuk minta bantuan, diberi sama Yusuf. Sampai kemudian saudaranya tahu ternyata yang selama ini melayani, memberi bantuan berupa makanan adalah saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Beliau memaafkan tanpa syarat. Beliau memaafkan tanpa syarat. Jadi begini ya. Ada orang kalau sakit hati lalu memaafkan orang lain, tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Diomelin dulu, dimarahin dulu, dibentak-bentak dulu. Ya sudah, sekarang saya maafkan. Iya, saya maafkan setelah dibentak-bentak. Setelah ngomel-ngomel dulu baru ngomong memaafkan. Yusuf tanpa syarat. Coba lihat ini. Bagaimana cara Yusuf memaafkan saudaranya? Yusuf mengatakan seperti ini. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Wa rafa'a bawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Yusuf meminta kepada ayah dan ibunya untuk naik ke singgasana. Wa kharru lahu sujjada, dan mereka semuanya sujud di hadapan Yusuf.
Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Wahai ayahku, ini adalah takwil dari mimpiku. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Mimpi yang dulu telah Allah jadikan sebagai kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi. Dan Allah datangkan kalian minal badwi. Badwi itu artinya pelosok. Nabi Yakub itu tinggal di pelosok. Makanya ada suku Badui. Itu berarti apa? Suku yang tinggal di pelosok. Wa jaa bikum minal badwi. Nah lihat, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya setan pernah menggelincirkan aku dan saudara-saudaraku. Jadi maksud Yusuf gimana? Saat saudaranya itu menghadap Yusuf, Yusuf tidak balas dendam, tapi nyalahkan setan. Ya sudahlah, lupakan pengalaman kita dulu. Kita pernah tegang, kita pernah bermusuhan. Itu karena setan menggelincirkan kita. Selesai masalah. Sehingga tidak mengingat-ingat. Sejatinya dulu aku itu sakit hati sekali. Aku iki lara hati. Arep ngomong apa, aku iki lara hati. Sudah, setelah dia puas seperti itu, sekarang saya maafkan. Habis ngomel baru memaafkan. Kayak gitu ya. Anda sama dosen pembimbing kayak gitu enggak? Baik. Inilah puncak di mana orang bisa memaafkan dengan cara melupakan kenangan pahit masa silam lalu dilemparkan ke setan. Ini yang salah setan sudah. Ini yang salah setan. Bisa nggak kayak gitu Pak? Berat ya. Karena kita ketika memaafkan kadang kita masih ingin mengenang kesalahan orang itu kepada kita. Dulu kamu menyakiti saya seperti ini, memperlakukan saya seperti ini. Itu rasanya sakit. Wah, cerita dulu ya, bagaimana perasaan dia. Baru setelah dia puas bercerita, bilang apa? Memaafkan. Nabi Muhammad SAW banyak dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Tapi begitu mereka masuk Islam, selesai sudah. Masalahnya selesai. Ada yang dulu pernah mau membunuh beliau, ada yang pernah jahat kepada beliau. Tapi begitu beliau masuk Islam, sudah selesai sudah. Sudah gak diingat-ingat lagi. Kemudian dikenang, dulu kamu kayak gini, dulu kamu kayak gini, dulu kamu kayak gini. Ayo sekarang gantian. Gak ada kayak gitu. Kita lanjutkan. Demikianlah halim yang dimiliki oleh Nabi. Beliau awwah katsirut tadarru' wa dzikr. Banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa dan banyak istighfar. Itu awwah. Sehingga orang yang banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang awwahun. Munib bimakna raji'un ilallah. Selalu kembali kepada Allah, berusaha untuk dekat dengan Allah, mencintai Allah dan berpaling dari selain Allah. Itulah munib. Maka dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa menggapai ridha Allah. Nah, sudah ada berapa pujian yang Anda dapatkan tentang Ibrahim? Banyak sekali ya. Dan itu sifat beliau. Itu sifat beliau. Ibrahim itu seperti ini orangnya. Orangnya rajin bertaubat, dekat dengan Allah, baik hati, pemaaf dan seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana dermawannya Ibrahim. Dermawannya Ibrahim terbukti ketika beliau melayani tamu. Allah Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal mukramin. Apakah telah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Ibrahim yang mulia? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka menemui Ibrahim lalu mengatakan salam. Faqala salam, qala salamun qaumun munkarun. Salamnya dijawab oleh Ibrahim, ini ke orang asing ada yang datang. Faragha ila ahlihi, Ibrahim langsung masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya, faja'a bi'ijlin samin.
langsung memberikan suguhan sapi pedet yang gemuk. Jadi untuk memuliakan tamu disembelihkan apa? Sapi. Disembelihkan pedet. Kok yang disembelih pedet, Pak? Pedet sama sapi dewasa lebih menyenangkan mana? Petani itu senang pedet. Kenapa petani itu senang pedet? Senang sapi kecil, anak sapi. Karena masih bisa dibesarkan. Tapi kalau sapi sudah besar, ya ini dikasih makan apapun ya ukurannya tetap segitu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, langsung disuguhkan kepada mereka dan ditawarkan, silahkan makan. Baik. Sehingga kalau kita lihat di sini, adab melayani tamu yang dilakukan oleh Ibrahim, itu tanya dulu ke tamunya atau langsung disuguhi? Tanya dulu atau langsung disuguhi? Jenengan pesan minuman apa? Teh, kopi, jahe, jus jeruk, jus jambu, orang ono kabeh. Nah, tamu kalau ditawari kayak gitu kan mesti jawabnya apa? Air putih saja. Semua tamu kalau ditawari, monggo mau ngunjuk apa? Mau teh, kopi, atau jahe atau apa? Pasti dia akan mengatakan air putih saja. Dia ngomong air putih tapi hatinya jus jambu. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Ya masa tamu kok minta yang mewah, minta yang istimewa. Pasti dia akan minta yang paling rendah. Mosok air putih? Ya air putih saja. Disuguhi air putih bener. Makanya yang tepat gimana? Kalau ada tamu tidak perlu menawarkan, tapi langsung nyuguhi. Pripun mau makan di sini enggak? Ya mesti jawabnya pripun, Pak? Jawabnya ya pasti tidak. Walaupun batinnya pengen. Nah, ini ditawari kaya ngono, dia akan menjawab, enggak usah repot-repot. Demikianlah Ibrahim alaihissalam. Tamu enggak pakai ditawari, langsung dikasih pedet. Dalam ayat yang lain, bi'ijlin hanid, berupa sapi panggang. Sehingga yang disuguhkan pedet gemuk panggangan. Tapi mereka enggak doyan makan. Kenapa? Malaikat. Selanjutnya, Ibrahim adalah orang yang sangat penyabar. Sabarnya Ibrahim alaihissalam sampai dijadikan sebagai sabar panutan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Baik. Siapa nabi yang menurut Bapak paling penyabar? Nabi Muhammad SAW. Siapa nabi yang menurut Anda paling penyabar? Nabi Ayub. Nabi siapa yang paling penyabar? Banyak orang mengatakan Nabi Ayub itu potret kesabaran. Contoh orang yang paling penyabar. Pertanyaannya, Nabi Ayub itu ulul azmi atau bukan? Bukan. Dari 5 nabi ini Ayub enggak ada. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak ada Ayub. Kok bisa, Pak? Padahal kan Nabi Ayub itu nabi yang paling penyabar. Nah, begini, Pak. Sabar ada 2. Sabar menjalankan perintah, atau lebih umum lagi ya, sabar menjalankan syariat dan mendakwahkan. Yang kedua, sabar menanggung musibah. Kalau sabar menanggung musibah, orang sakit sabar, itu enggak ada pilihan yang lain. Sabar, sabar tetap sakit.
Orang yang sakit mau sabar mau tidak sabar tetap sakit. Nggih, Pak. Kalau orang sakit emosi, sakitnya sembuh nggak? Boten. Coba yang ada di rumah sakit ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita emosi bareng-bareng biar cepat sembuh. Orang sakit emosi mungkin akan makin parah sakitnya. Maka orang sakit sabar itu sudah nggak ada pilihan. Kalau mau sabar orang sabar tetap sakit. Sehingga pilihannya tinggal satu, hanya bisa sabar. Tapi kalau menjalankan syariat dan mendakwahkannya, kalau dia nggak sabar, ditinggal. Misalnya, ini ada perintah, kerjakan. Aku nggak sanggup, nggak sabar dia. Milih turu, akhirnya dia tidur. Maka sabar dalam hal ini ketika ditinggalkan, dia mendapatkan kenikmatan dunia. Entah tidur, istirahat, atau apa. Paham ya? Maka sabar dalam menjalankan syariat itu lebih tinggi. Sebab ketika orang menjalankan syariat, kalau dia nggak sabar, dia punya pilihan yang lain. Tapi kalau sedang dapat musibah, mau sabar nggak sabar, musibah tetap melekat pada dirinya. Nah, kita lanjutkan. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Dan beliau menyatakan memusuhi kesyirikan. Dan terang-terangan Ibrahim ketika memusuhi kesyirikan. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau mengatakan seperti ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada contoh yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamai beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi menyatakan prinsip di hadapan orang lain, kadang kita itu malu. Kadang kita itu malu. Saya itu muslim. Kadang kita itu malu. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami mengingkari kalian dan kami kufur kepada tuhan-tuhan kalian serta ada permusuhan di antara kita abadan selamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, ini dinyatakan oleh Ibrahim di hadapan masyarakatnya yang kafir. Bahasa kita, ini kan beresiko, Pak. Seperti ini beresiko ya. Sehingga saat dia menyatakan, aku ingkari kepada Tuhan-Tuhanmu, padahal mayoritasnya orang musyrik. Tapi Ibrahim berani untuk menyatakan pernyataan yang beresiko. Itu bukti apa? Keberanian Ibrahim alaihissalam. Kemudian qiyamuhu bi jami'i ma amarahu Allahu bihi ala atammi wajhin. Ibrahim juga melaksanakan semua perintah Allah dengan cara yang sempurna. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil menyelesaikannya. Disuruh khitan. Usia berapa Nabi Ibrahim sunat? Ada yang mengatakan 80 tahun. Sunat di umur 80 tahun tuh larane kaya apa, Pak? Dibius dhisik. Di zaman Ibrahim sudah ada sejarah kedokteran belum? Belum ada. Itu sakitnya kayak apa? Sunat di usia 80 tahun. Ada yang menyebut usia Ibrahim 100 sekian. Dan beliau khitan di usia 80 tahun. Belum ada teknologi bius. Mungkin belum ada obat merah seperti yang kita kenal. Dan aneka perlengkapan kedokteran seperti zaman sekarang. Sehingga sekarang walaupun orang mengalami tindakan medis, tapi dia masih bisa merasakan kenyamanan.
rileks, santai, adem, tenang. Dulu nggak bisa seperti itu. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan nanti di sisa waktu, gimana Pak Dokter? Kita serahkan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Boleh nggak satu dua pertanyaan? Jadi, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jazakallah khairan Ustaz Ami Nur Ba'ith atas materi yang disampaikan. Terkait pertanyaan saya itu terkait dengan apakah memang benar yang disembelih itu adalah atau yang dikorbankan itu adalah Ismail. Karena saya pernah baca juga, ini pengetahuan baru juga buat saya. Ternyata yang disembelih itu bukan Ismail, tapi saudaranya Ishak. Ishak. Mungkin itu saja. Coba. Nah, yang disembelih itu Ismail ataukah Ishak? Coba kita lihat ayat ini ya. Jadi malaikat yang datang ke rumah Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Sarah istrinya Ibrahim akan memiliki anak. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istri beliau qa'imatun fadhahikat. Berdiri ketawa. Fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepadanya bi Ishaq, dengan adanya Ishak. Wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishak ada Ya'qub. Setelah Ishak ada Ya'qub. Ya'qub maksudnya apa? Anaknya Ishak. Setelah Ishak ini akan ada anak namanya Ya'qub, yaitu anaknya Ishak. Sudah? Kira-kira masuk di nalar enggak? Ketika Allah sudah janjikan pada waktu Ishak belum lahir, Sarah waktu itu belum hamil, malaikat memberitahu, wa basyarnahu bi Ishaq, kami berikan kabar gembira bahwa Sarah akan punya anak namanya Ishak. Dan Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Kira-kira masuk akal enggak? Sang nabi atau si anak Ishak ini disembelih, padahal sudah ada pernyataan nanti Ishak punya anak Yakub. Nah terus Yakub nanti dari mana? Wong bapaknya disembelih sebelum dia dewasa. Paham? Nah, ini yang jadi bantahan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan perbedaan pendapat siapakah yang disembelih, Ismail atau Ishak. Coba kita lihat di sini. Wa min hahuna, dari ayat ini, istadalla man istadalla bihadil ayah. Ulama yang menggunakan ini sebagai dalil ala anna dzabiha innama huwa Ismail, bahwa yang disembelih itu Ismail. Wa annahu yumtana ay yakuna huwa Ishaq, dan mustahil yang disembelih itu Ishak. Li annahu waqa'atil bisyaratu bihi, karena kabar gembiranya itu menyebutkan bahwa nanti setelah Ishak dia akan punya anak namanya Yakub. Nah, begitu Ishak di usia remaja disembelih, nah bapaknya disembelih, gimana janji Allah kan berarti nggak berlaku. Dan nggak mungkin Allah bohong. Wa annahu sayuladu lahu Yakub, dan akan dilahirkan dari Ishak seorang anak namanya Yakub. Fa kaifa yu'maru Ibrahimu bidzabhihi wa huwa tiflun shaghir. Bagaimana mungkin Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishak ketika Ishak masih anak-anak?
Walam yulad lahu ba'du Yakub, dan belum punya anak Yakub. Ishak belum nikah, masih di usia anak-anak, di usia 10-an tahun. Al-mau'udu judihi, yang dijanjikan akan ada anak namanya Yakub dari keturunan Ishak. Wa wa'dullahi haqqun la khalafa fihi, padahal janji Allah itu pasti benar, tidak mungkin ada peluang salah. Wa yumtanau ayyumaru bihadza wal halatu hadhihi, sehingga mustahil yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, sementara sudah ada janji bahwa nanti Ishak punya anak Yakub. Fata'ayyana ayyakuna huwa Ismail, sehingga bisa dipastikan yang disembelih adalah Ismail. Gitu? Masih meninggalkan keraguan? Sudah, alhamdulillah. Hanya dengan satu ayat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Aminur Baiz. Semoga kita semua di sini bisa mengambil ibrah dari sifat-sifat Nabi Ibrahim dan meneladani beliau. Mungkin cukup satu pertanyaan karena janji dengan beliau hanya sampai jam 8 dan ini sudah 8:10. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Enggak ada? Atau mungkin masih ada satu atau audiens yang ingin jadi dua. Dua, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa, mungkin dua. Izin bertanya, Ustaz. Ini terkait teknis kurban, Ustaz. Kalau bagaimana aturan meniatkan kurban? Kalau misalnya suami berkurban, istri berkurban, itu bolehkah? Apakah harus keduanya diniatkan untuk keluarga, atau suami diniatkan untuk keluarga, istri diniatkan untuk dirinya sendiri? Jazakallah. Jadi istri berkorban, suami berkorban. Berarti masing-masing punya hewan korban. Duitnya dari siapa? Kalau yang istri dari istri sendiri, Ustaz. Uang pribadi ya. Yeah. Baik. Jadi aturan berkaitan dengan atas nama korban itu seperti yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi SAW, seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Maka atas nama itu hanya berlaku untuk pemilik. Atas nama itu hanya berlaku untuk pemilik. Sehingga kalau yang punya kambing suami, ya atas nama suami dan anggota keluarganya. Anggota keluarganya ini meliputi siapa saja, istri, anaknya, orang tuanya, yang masih dalam satu lingkaran nafkah. Yang masih dalam satu lingkaran nafkah. Ya? Nah, kalau istri berkorban, dia punya uang, dia belikan kambing, lalu dia korbankan atas nama dia dan anggota keluarganya, maka yang dapat pahala dia sendiri, suaminya, dan anak-anaknya, termasuk orang tuanya. Karena itu kurban adalah amal ibadah keluarga. Yang memiliki hewan itu, yang membeli hewan itu, dia berkorban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Menjawab? Baik. Satunya tadi jadi nggak? Ibu-ibu? Dari yang akhwat ada pertanyaan? Nggak ada. Ada kertas. Mohon izin membacakan dari yang akhwat, Ustaz. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim mengajarkan keteladanan sebagai keluarga yang penuh kecintaan kepada Allah. Sebagai keluarga yang juga ingin selalu taat kepada Allah, saya ingin bertanya, saya punya anak di mana calon besan bekerja di bank syariah, calon mantu bukan pegawai bank. Bagaimana saya bersikap baik terhadap keluarga besan dan
tidak istilahnya tidak apa Kalimatnya gimana di tidak sulit dibaca. Itu kalau tulisan dokter 3 kali sehari gitu. Bagaimana saya bersikap baik atau tidak untuk menikahkan mereka? Bagaimana saya bersikap baik atau tidak untuk menikahkan mereka? Oh gitu. Nah, Ini masih calon berarti Ustaz. masih calon. Baik. Dari informasi yang tadi disampaikan, sepanjang yang menikah ini orang baik ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa anaknya tidak kerja di tempat ribawi, mungkin orang tuanya yang pekerjaannya perlu sedikit dilihat. Insya Allah tidak masalah, karena posisi anaknya yang nanti akan jadi pasangan hidup putra Anda atau putri Anda bukan orang yang kerja di tempat yang terlarang, sehingga insya Allah tidak masalah kalau kemudian tetap dilanjutkan. Namun mungkin Anda akan punya kendala berkaitan dengan hubungan besan, karena mungkin besan akan ngasih hadiah, ngasih sesuatu. Namanya besan kan pasti terjadi kayak gitu Pak. Bahkan di awal pernikahan, bahkan sebelum akad sudah ada model ater-ater nganter ke besannya atau calon besannya. Boleh nggak Pak menerima hadiah dari orang yang kerja di lembaga seperti ini? Lembaga ribawi. Ada khilaf di antara ulama. Kalau dia masih punya sumber pendapatan yang halal, jumhur ulama membolehkan. Tapi kalau dia tidak punya sumber pendapatan yang lain, hanya itu sumber pendapatannya, nggak ada yang lain. Nah dalam hal ini ada khilaf, dan jika kita mengacu kepada fatwanya Ibnu Mas'ud, hukumnya boleh. Ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud, saya dikasih hadiah oleh seorang rentenir, apakah saya boleh menerima hadiah itu? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Kau punya hak untuk menerima hadiah itu, wa alaihil ana, dan yang nanggung dosa dia. Sehingga Anda tidak bertanggung jawab dengan sumber pendapatannya, tapi Anda punya hak atau boleh untuk menerima hadiah yang diberikan oleh orang yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Wah, masya Allah. Itu angkat tangannya paling tinggi tadi. Silakan. Iya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kartino dari Gunung Kidul. Yang mau tanyakan, apakah kalau kelompok 7 sapi itu atas nama A, B, C, D bapaknya ya, itu teman pribadi atau ke keluarganya? Untuk sapi ya, kalau kambing kan jelas tadi diutarakan, kalau kambing bisa ke anak, istri, ya saudara. Tapi kalau kelompok sapi itu gimana Ustadz? Hukumnya gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jauh sekali Pak kajiannya di sini. Dari Gunung Kidul. Oke, berkaitan dengan 7 orang yang ikut iuran sapi, itu apakah boleh diikutkan sekaligus anggota keluarganya? Jawabannya sama seperti kambing. Sehingga kalau kambing itu 1 ekor dimiliki 1 orang untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Kalau sapi dimiliki 7 orang untuk 7 orang ini dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga ada 7 anggota keluarga yang ikut iuran sapi. Ngaten? Nah, sapi ini rakamot dan ditumpaki wong sakmunah nggih. Nggih mboten ditumpaki nggih, Pak. Karena dalam kegiatan kurban kita menyembelih hewan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaannya adalah pahala dan takwa di sisi Allah. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi?
Cukup ya. Ada ibu-ibu ada lagi? Baik. Karena sudah nggak ada, cukup. Semoga apa yang kita bahas. Ada satu lagi Ustaz. Beliau tadi ragu ya mau angkat tangan. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim. Itu suatu ketika Nabi Ibrahim itu menengok Ismail yang sudah menikah. Nah, kemudian Ismail pada waktu itu tidak ketemu dengan istrinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pesan dengan istrinya Ismail untuk mengganti palang pintu itu, Ustaz. Singkat cerita kan ternyata Nabi Ismail itu intinya pesannya kan cerai ya, Ustaz. Nah, itu penjelasannya seperti apa ya, Ustaz? Nabi Ibrahim itu kan nama Nabi Ismail itu mau menceraikan istrinya, Ustaz. Ya, padahal itu dilarang oleh agama. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Mengenai cerita yang tadi Anda singgung, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang, isinya cerita kunjungan Ibrahim kepada Ismail, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Rawahul Bukhari fi Sahih. Kira-kira sepanjang apa Pak hadisnya? Ini kalau dilihat di sini tulisan kecil-kecil ini sakilan, satu jengkal. Maka kalau dibaca semuanya cukup panjang. Intinya, seorang ayah boleh memberikan saran kepada anaknya yang laki-laki untuk menceraikan istrinya. Dan dulu sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah. Jadi Abdullah punya istri yang sangat beliau cintai, tapi nggak cocok dengan Umar. Maka oleh Umar diperintahkan ceraikan istri. Tapi Abdullah nggak mau. Akhirnya ya sempat terjadi tegang antara bapak sama anak, gara-gara Abdullah bin Umar tidak mau menceraikan istrinya, padahal bapaknya sudah memerintahkan untuk menceraikannya. Dan kemudian dikonsultasikan kepada Nabi SAW. Akhirnya oleh Nabi SAW diminta untuk mentaati ayahnya. Nah, kejadian yang sama pernah terjadi di zaman Imam Ahmad. Ada seorang pemuda tanya kepada Imam Ahmad, "Bapakku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka jawab Imam Ahmad, "Jangan kau ceraikan." Tapi bapakku bilang dulu Umar menyuruh Abdullah untuk menceraikan istrinya. Kata Imam Ahmad, "Bapakmu bukan Umar." Jadi apakah ini juga berlaku untuk orang sekarang? Ya, sebenarnya secara aturan berlaku bagi semuanya. Tapi secara pertimbangan orang soleh dengan orang yang tidak soleh sama atau beda Pak kualitasnya? Beda. Pertimbangan orang soleh tentu lebih arif, lebih hikmah, lebih baik, dan seterusnya. Makanya ketika orang soleh memberikan pertimbangan tertentu, lebih berkelas dibandingkan yang bukan orang soleh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Umar tidak disamakan oleh Imam Ahmad dengan orang yang di zaman beliau. Bapakmu bukan Umar. Perintah Umar tidak bisa disamakan dengan perintah orang di bawah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dapat saran seperti itu? Mungkin dari seniornya atau? Oh, enggak ada. Insyaallah. Baik. Tapi mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada Ini selalu berkembang. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selintas tadi saya mendengar bahwa kayak kajian pagi ini kalau nggak salah tentang hakikat kurban ya? Bukan. Oh, tadi saya dengar Nabi Tentang Ibrahim kurban. Kisah Ibrahim. Oh, kisah Ibrahim ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, itu kita juga diwajibkan untuk percaya bahwa sebelum Al-Quran turun ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa putra Maryam.
Nah, kalau terkait tadi dengan kisah kurban, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak jelaskan secara jelas bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Hanya clue-nya itu ada ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk meminta anak yang soleh, itu Allah berikan dia itu adalah anak yang sabar. Itu kalau nggak salah ada tertulis dalam surat As-Saff ayat 99 sampai 100 sekian. Nah, saya pernah membaca, kebetulan saya senang ngutak-ngatik kitab-kitab Yahudi, Taurat, walaupun di sana dikatakan Perjanjian Lama, bahwa dalam Perjanjian Lama itu mereka hanya mengakui Ishak itulah sebagai anak Ibrahim yang sah, karena terlahir dari istrinya yang sah itu adalah Sarah. Sementara Siti Hajar hanya dianggap sebagai budak. Nah, di dalam kitab mereka Perjanjian Lama, atau kalau kita mengenal itu istilah Taurat, itu bahwa yang dikurbankan itu adalah anak Ibrahim atau Abraham yang tunggal, tapi namanya Ishak. Jadi dalam kitab mereka itu yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar kita, seperti orang Kristen sama, itu mereka mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, bagaimana kita mensikapi hal ini? Padahal kita tidak membenarkan kita mereka, tapi tidak juga menolak kita mereka. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan ke moderator untuk ngasih jawaban. Jadi waktu pertanyaan pertama tadi, Bapak pergi, Pak. Nah, pertanyaan persis seperti pertanyaan Bapak. Kemudian saya sudah kasih jawaban. Setelah beberapa kali sesi pertanyaan, Bapak baru datang. Jadinya gimana enaknya ini, Pak? Hah? Oh, berarti Bapak nonton siaran ulang. Tadi sudah kita bahas tentang itu, persis seperti yang Bapak sampaikan. Cuman ini sedikit nasihat ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah megang Taurat. Di Umar pernah membawa Taurat. Kira-kira apa? Taurat yang dibawa Umar di zaman itu, di zaman Nabi SAW, dengan Taurat yang Bapak baca belakangan, lebih otentik mana? Yang di zaman Umar, yang dulu ya. Taurat di zaman Umar ini mungkin lebih otentik daripada terjemahan Taurat di zaman sekarang. Sehingga kalau misalnya Bapak kami tanya, Taurat Bapak bahasa apa? Yang Bapak baca bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, baik. Bahasa aslinya apa, Pak? Aramaik, ya bahasa Ibrani. Ibrani. Ada keterangan tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah. Setelah Nabi SAW dapat wahyu pertama kali di Gua Hira, itu kan beliau gemeteran ya, ketakutan. Ini apa? Baru pertama kali menemukan kejadian kayak gitu. Akhirnya Khadijah mengajak beliau untuk menemui Waraqah bin Naufal. Nah, dalam biografi Waraqah bin Naufal itu disebutkan wa kana yutarjimu Taurat min Suryani ilal Arabiyah. Waraqah itu menerjemahkan Taurat dari bahasa Suryaniyah ke bahasa Arab. Bahasa Suryani itu bahasa apa? Wallahu a'lam. Tapi itu ada ketika Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Berarti ketika itu yang beredar Taurat berbahasa Suryani. Antara Suryani sama Ibrani duluan mana? Tidak tahu. Itu lebih dari 14 abad silam. Kalau dihitung dari zaman hijrah kan 1446. Berarti ditambah lagi dengan 13 tahun ke belakang. Gitu kan? 13 tahun beliau di Mekah. Berarti 1459. 1460 lah anggaplah. Atau 1500 tahun. Kitab yang asli berbahasa Suryani itu sudah ada. Nah, Umar pernah bawa itu. Ketemu Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayya." Andaikan Nabi Musa itu masih hidup. "Tsumma taba'tumuhu."
Terus kau ikuti Musa, wa taraktumuni, dan kau tinggalkan aku, la dhalaltum, kau akan tersesat. Ya, Tauratnya disuruh buang. Umar dilarang baca Taurat. Itu sekelas Umar ya, yang imannya jauh lebih hebat daripada kita, dan itu hidup di zaman Nabi SAW. Maka sebenarnya kita itu butuh nggak sih membaca literatur non-Muslim untuk urusan agama? Untuk urusan agama? Nggak butuh. Buat apa? Tahu nggak menambah ilmu, nggak tahu tidak mengurangi ilmu. Karena literatur dalam Islam itu sudah komplit. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena sudah sempurna, kita tidak butuh kitab yang lain, kita tidak butuh mempelajari agama yang lain. Itu nikmat sebenarnya. Lain halnya kalau misalnya kepentingannya, saya kepentingannya mau berdebat dengan non-muslim agar mereka mau masuk Islam, itu beda. Seperti Zakir Naik, kemudian sebelumnya ada siapa? Ada Ahmad Didat, Yusuf Estes, kemudian ada mantan pendeta Filipina yang dibunuh setelah beliau masuk Islam dan mengislamkan banyak orang. Nah, kalau kepentingan dakwah silahkan. Tapi kalau kepentingannya hanya untuk pengetahuan, buat apa? Masih banyak referensi Muslim yang kita belum baca. Sehingga waktu yang dipakai baca ini, mending dipakai baca ini. Dan kita tidak boleh merasa bangga. Aku ngerti isi Taurat. Untuk apa dibanggakan? Sementara kita nggak ngerti isi dari tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau isi dari tafsir yang kita kenal. Padahal khazanah ilmiah kaum muslimin lebih banyak. Makanya bangga dengan agama, salah satunya adalah saya bangga tahu agama saya. Saya nggak tahu agama yang lain, itu bukan urusan saya. Tapi saya senang, saya bangga ketika saya tahu isi Al-Quran. Saya paham penjelasan dalam Al-Quran. Kecuali kalau tadi ya kepentingannya untuk apa Pak? Misalnya diskusi dengan non-muslim sehingga kita bisa memposisikan kamu ada di mana, saya ada di mana. Apa titik perbedaan antara aku dengan kamu di bagian ini? Walaupun tidak semuanya kita harus tahu. Nabi SAW tidak pernah belajar Taurat dan Injil. Dan kalau beliau berdebat dengan bagian yang paling asasi tentang masalah tauhid. Beliau kan pernah didatangi oleh orang Nasrani Najran, debat dengan Rasulullah SAW. Ini orang Nasrani Kwanen ya, terlalu berani. Sampai ngajak debat Rasulullah SAW. Diladeni oleh beliau. Mereka kalah debat, lalu ditantang oleh Nabi SAW mubahalah. Nah, saat ditantang mubahalah mereka mundur, nggak berani. Akhirnya digantikan oleh sahabat siapa? Yang gantikan Nabi SAW siapa namanya? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Nabi SAW mengatakan hadza aminu hadhil ummah. Beliau adalah amin, pemegang amanah umat ini. Sehingga mungkin sebagai saran kita ketika belajar, Anda akan menjadi apa yang seperti Anda pelajari. Kamu seperti apa yang kamu serap. Ya. Itu tagline obat itu. Saya pernah beli obat vitamin. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu serap. Oh bener ini. Dan saya jadikan prinsip dalam masalah akidah. Kamu akan menjadi orang seperti yang kamu serap. Sehingga kalau Bapak belajar akidah yang lurus, nanti punya akidah yang lurus. Tapi kalau kita belajar akidah yang menyimpang, ya kurang lebih keyakinan kita seperti itu. Makanya orang kalau tidak pernah belajar agama sama sekali, keyakinan dia, akidah dia akan sama seperti keyakinan lingkungannya. Percaya kelenik, percaya apa lagi? Khurafat dan seterusnya. Karena lingkungannya ngajarin kayak gitu. Maka apa yang dia dengar, apa yang dia serap, itulah yang jadi keyakinannya. Maka pintar-pintarlah mencari referensi dalam agama, karena itu yang akan menjadi identitas Anda dalam beragama. Demikian pencegah kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.